Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Mutia Febrianti. Dengan saya Muhammad Revanes. Hari ini saya bersama rekan saya akan memberi presentasi tentang kemiskinan yang terjadi di negara Kongo, yaitu negara di salah satu di benua Afrika. Negara Kongo yang kita ketahui adalah negara yang terletak di perbatasan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di timur, Zambia dan Mongolia di selatan, dan Republik Kongo di barat. Berdasarkan wilayah, Kongo menjadi negara terbesar kedua di Afrika dan terbesar ke-11 di dunia, dengan populasi sekitar 108 juta penduduk. Republik Demokrasi Kongo sangat kaya akan sumber daya alam, namun mengalami ketidakstabilan politik, kurangnya infrastruktur, korupsi, ekstraksi dan eksploitasi komersial, serta kolonial selama berabad-abad dengan sedikit perkembangan. Ini adalah lambang negara dari Kongo. Setelah itu, kemiskinan tersebar luas dan tidak terkendali di 26 provinsi di Republik Demokratik Kongo. Meskipun merupakan negara terbesar kedua di benua Afrika dengan wilayah sekitar 2,3 juta kilometer persegi, dan kaya akan sumber daya alam, Kongo adalah negara termiskin kedua di dunia. Ketidakstabilan akibat peperangan dan pergolakan politik selama bertahun-tahun adalah salah satu penyebab utama kemiskinan di Republik Demokratik Kongo, sementara kemiskinan dan pengangguran kaum muda telah memicu konflik. Selanjutnya, Ebi akan membaca penyebabnya. Penyebab kemiskinan di Kongo ialah yang pertama adalah ketidakstabilan, kedua penyakit, ketiga kelaparan, dan yang terakhir adalah krisis air. Ketidakstabilan. Kongo ada rumah bagi biji mineral mentah yang diperkirakan bernilai 24 US dollar triliun yang telah menjadi kekuatan pendorong salah satu konflik paling dahsyat di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Perang memperebutkan bahan mentah di Kongo menewaskan sekitar 10.000 warga sipil setiap bulannya. Logam mulia yang ditambang di Kongo digunakan dalam pembuatan ponsel pintar, bola lampu, komputer, dan perhiasan. Korupsi di industri pertambangan telah menjadi perdagangan yang menguntungkan bagi kelompok milisi yang sebelum tahun 2010 menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 185 juta dolar secara tidak langsung dari investor asing. Salah satu penyebab yang kedua yaitu penyakit. Penyakit adalah salah satu penyebab utama kemiskinan di Kongo. Penyakit-penyakit besar seperti kolera, hepatitis A, malaria, polio, campak, dan demam tifoid terus merajalela. HIV atau AIDS, HIV atau AIDS mempengaruhi 1,2% penduduk Kongo. Di Kongo, malaria adalah penyebab utama kesakitan dan kematian. Kongo memiliki jumlah kasus malaria yang dilaporkan tertinggi kedua di dunia. Anak-anak sangat rentan terhadap penyakit malaria, dan penyakit ini menyebabkan kematian 19% anak-anak di bawah usia 5 tahun. Tuberkulosis adalah penyebab utama kematian lainnya. Penyakit menular telah mengurangi harapan hidup masyarakat Kongo menjadi hanya 48 tahun, sementara 1 dari 7 anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Selanjutnya adalah kelaparan. Menurut portal ketahanan pangan, hampir 70% penduduk Kongo tidak mempunyai akses terhadap pasokan makanan yang cukup sehingga berkontribusi terhadap kekurangan gizi pada setiap 4 anak. Malnutrasi pada anak-anak sangat tinggi di provinsi-provinsi yang dilanda perang dan bergantung pada industri pertambangan. Faktor utama penyebab kekurangan pangan adalah perpindahan penduduk. Karena kekerasan yang sedang berlangsung,
PBB memperkirakan sekitar 2,3 juta orang menjadi pengungsi di Kongo. Konflik di provinsi pertambangan telah mengganggu aktivitas permanen yang mengakibatkan 3 juta orang berisiko kelaparan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ebi. Penyebab yang terakhir ialah krisis air. Kekurangan air juga memainkan peran integral dalam kekurangan pangan yang parah. Kurangnya infrastruktur di wilayah pedesaan serta runtuhnya infrastruktur akibat pertempuran menyebabkan sebagian besar masyarakat Kongo tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih. Kongo memiliki lebih dari separuh cadangan air di Afrika. Namun, pada tahun 2011, 3/4 penduduknya tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. Hanya 46% penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak pada tahun 2012. Krisis air yang terjadi pada saat ini merupakan akibat dari memburuknya kondisi infrastruktur air akibat rendahnya investasi di sektor air dan kerusakan akibat konflik serta pesatnya pertumbuhan penduduk yang diperkirakan mencapai 4% di wilayah perkotaan dan 2,5% di wilayah perkotaan. Daerah pedesaan oleh Bank Dunia pada tahun 2009. Tambahan dari saya, Kongo menjadi negara paling miskin di dunia ke-8 dengan nilai 580 US dollar adalah jumlah GNI per kapita yang didapatkan pada tahun 2021. Sebanyak 63,9% penduduknya hidup tidak layak menurut data 2012. Cadangan mineral dan hasil tambang yang tumpah ruah menjadikan Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara dengan potensi kekayaan terbesar di dunia. Namun kenyataannya, masyarakatnya sangat miskin, bahkan dilanda kelaparan akut. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana kemiskinan yang terjadi di negara Kongo. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.